Oke guys, ya tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Mbah Sayono, yang mana dia adalah juru kunci dari pemakaman Bumi Arum sini, dan kita juga akan berkesempatan ngobrol dengan Mbah Madio. Dia adalah juru kunci yang lebih senior, atau sesepuh, lebih tepatnya sesepuh di pemakaman Bumi Arum ini, yang mana kita akan mencari informasi tentang sejarah dan kondisi realitas saat ini tentang Bumi Arum ini. Oke, selamat sore Mbah Madio dan Bapak. Selamat sore. Ya, ini mohon ini minta pencerahan ya tentang pemakaman beserta tokohnya. Ini mungkin bisa Mbah Madio ceritakan buat teman-teman pemirsa YouTube BW Channel. Mari silakan. Oke, ngeten. Sakderenge kula critakake sakderenge Eyang Sutawijaya sebelum sampai Majasto. Oh iya. Karena Majasto itu sejak zaman pewayangan zaman Kadewan. Itu namanya Gunung Arum. Gunung Arum. Ya, namanya Gunung Arum. Di situ pernah ada yang nempati, makanya di situ ada 4 sendang. Oh, 4 yang satu itu sendang Telapak Jaran Jembrani, yang satu sendang Kamulyan atau sendang Derajat, yang satu sendang Cidudo, yang satu sendang Telapak Bimo. Nah, itu silsilahnya di situ. Kenapa ada sendang Tapak Jaran sebagai apa? Petirasan, karena waktu dulu zaman Baroto itu, jadi yang kesini itu Prabu Darmokusumo. Untuk tahunnya tidak bisa disebutkan. Ya, tahunnya tidak bisa disebutkan karena itu Pendowo, termasuk iya. Prabu Darmokusumo itu kan Puntadewa atau Yudhistira. Oh iya, Puntadewa. Waktu dulu mau muksa itu mau ketemu sama siapa yang bisa menjelaskan isi Jamus Kalimosodo, karena kitab itu kitab putih belum ada tulisannya. Oh iya. Nah, maka dari itu dia menunggu di Gunung Arum ini sampai berdirinya Kerajaan Demak. Makanya di situ bertapa di sini sampai berdirinya Kerajaan Demak. Oh gitu. Itu di situ. Makanya di situ dulunya naik kuda, itu kuda sembrani itu sampai Gunung Arum ini. Makanya di situ ada Telapak Bimo, sendang Telapak Bimo, karena tapaknya Bimo mengantarkan kakaknya ke sini itu sebelum ke Bombong Wilayat daerah Semeru itu. Itu loh. Wah, luar biasa ini. Nah, setelah itu, setelah kakaknya sudah sampai di Gunung Arum ini, dia pergi berempat sama adik-adiknya ke Bombong Wilayat Gunung Semeru itu karena dia mau muksa di sana. Lah, kakaknya menunggu di sini sampai berdirinya Kerajaan Demak dan bertemu Kanjeng Sunan Kalijogo itu loh. Oh iya. Nah, setelah itu, setelah Kanjeng Sunan Kalijogo itu Jamus Kalimosodo sudah diterangkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, dia akhirnya muksa. Lah, di sini kenapa Eyang Sutawijaya disuruh ke sini, yang nyuruh ya Kanjeng Sunan Kalijogo. Berarti Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum itu sudah tahu bahwa di sini itu dulu ada yang menempati, yaitu Prabu Darmokusumo itu. Tapi setelah Prabu Darmokusumo, di situ juga ada yang menempati di sini, namanya Hajar Sidomulyo. Hajar Sidomulyo akhirnya karena Eyang Sutawijaya disuruh oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dari Bayat sampai ke sini itu sampai bertengkar. Oh gitu. Antara Ki Hajar Sidomulyo dengan Eyang Sutawijaya. Itu tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Oh iya. Akhirnya setelah mau luhur, berhenti dulu. Perangnya berhenti dulu. Untuk sholat. Setelah sholat luhur, dia baru bertengkar lagi. Tapi tidak pakai fisik. Oh gitu ya. Tapi pakai secara batin. Lah, Ki Hajar Sidomulyo
menciptakan apa itu, batu dijadikan bili. Bili Gitu. itu semacam Bili itu wah, wah, iya, ketela atau semacam ketela, semacam ketela itu bili. luar biasa. Nah itu yang Sutowijoyo suruh makan, karena habis luhur kan perutnya kan lapar, nah, suruh makan bili itu. Tapi yang Sutowijoyo tidak mau. Iya. Kenapa? Itu batu. Ki Hajar Sidomulyo bilang bili watu, bili watu, bili watu. Kalau bili sekarang kamu yang makan. Ki Hajar Sidomulyo suruh makan, dimakan. Nah itu yang kamu makan itu batu, kok kamu kok bilang bili. Nah perutnya isinya batu. Oh gitu. Nah, akhirnya dia merasa kalah, disuruh pergi ke Gunung Lawu. Tapi di Gunung Lawu dia tidak kerasan, pulang lagi ke sini. Oh gitu. Pulang lagi ke sini disuruh sama yang Sutowijoyo, kalau kamu mau di sini lagi boleh, tapi kamu di bawah sana. Oh gitu. Makanya di sini kalau orang bilang itu namanya Mbah Bisu, sebetulnya bukan bisu tapi bitsu. Bitsu. Bitsu itu kan namanya Hajar, itu kan berarti orang Hindu. Oh gitu. Nah, bitsu itu kan juga orang Hindu. Gitu loh. Makanya namanya kalau orang tua dulu orang sini bilang Mbah Bisu, tapi gitu. sebetulnya nama yang hasilnya Irate Wong Jawa. Iya, Irate Wong Jawa itu Mbah di situ. Bisu gitu ya. Nah, sekarang tentang ngubur di sini itu cuman 60 cm. 60 cm. 60 cm. Untuk penggalian makam. Iya, penggalian makam itu 60 cm. Hanya 60 cm, guys. Iya. Itu maka dari itu di sini di waktu dulu karena Gunung Arum itu juga disebut Bumi Arum gitu loh. Itu Karena sudah tersabda sejak zaman dulu di Gunung Arum ini ya dianukan Bumi Arum itu tadi. Tapi apa memang buminya itu punya aroma yang harum atau memang gimana kok? Kalau itu Bumi. kalau saya yang karena itu waktu itu diselidiki sama UNS dari mitologi itu. iya. Itu belum bisa menemukan. Dari Undip Semarang juga belum bisa menemukan, dan maupun dari Universitas Gajah Mada belum bisa menemukan bahwa Majasto itu mengandung apa, itu belum bisa menemukan. Dan saya sudah bertemu sama orang UGM, orang UNS, orang Undip, itu sudah ketemu saya semua. Berarti memang banyak penelitian sebetulnya. Iya. Observasi penelitian, tapi memang Iya. seperti ini memang Belum bisa menemukan. Dan di sini bumi Majasto itu bukan cuman ini saja, tapi seluruh wilayah Majasto itu airnya asin. Oh gitu toh. Jadi orang Majasto itu kalau minum dengan air sini tidak bisa, Mas. Karena airnya seluruh desa Majasto itu kecuali batas desa itu baru bisa diminum. Tapi di dalam desa Majasto, wilayah Majasto ini tidak bisa diminum karena airnya asin. Itu kalau secara logika belum ketemu juga. Belum ketemu, karena kalau dipikir laut selatan juga jauh. Iya. Laut utara juga jauh, barat jauh, timur jauh. Kenapa di Majasto itu dan sekitarnya itu airnya asin? Gitu. Itu di situ. Terus kita kembali untuk pemakaman yang penggaliannya hanya 60 cm. Iya. Itu apakah nanti jenazah yang ada di dalamnya bisa terurai dengan tanah itu atau gimana? Karena gini, kalau di Majasto itu walaupun cuma secengkal dari jasad sampai sampai dasarnya jasadnya yang mati sampai di atas itu cuma secengkal pun tidak akan bau. Oh tidak akan bau. Tidak akan bau. Belum pernah saya dari kecil sampai sekarang, umur saya sudah 70, belum pernah ada yang namanya Majasto itu ada bau bangkai gitu ya. Bangkai di dalam makam itu tidak ada. Tapi jenazahnya juga terurai dengan sempurna atau gimana, Pak? Ya sempurna. Itu seperti itu. Tapi di sini kan tidak ada yang pakai peti, walaupun pakai peti tetap dibongkar. Oh gitu. Itu seperti itu. Cuman tutupnya aja yang dipakai. Gitu. Tetapi itu tidak bahaya dengan hewan-hewan, misalnya didukari Oh hewan? enggak ada. Oh gitu. Enggak ada. Itu.
Oh, baiklah Pak, ini saya lihat di sini juga ada sendang ya yang Iya. depan masjid. Ini mungkin ada cerita tersendiri Pak tentang sendang yang ada di depan. Sendang yang di depan ini dulunya itu tempat wudhu. Oh, tempat wudhu. Ya, masjid ini dibikin tahun 1479 Masehi. Masa, wah itu masa akhir Majapahit itu. Iya. Makanya terus apa yang namanya serambinya ini dulunya dari Ponorogo, dari Kabupaten Ponorogo yang ngasih ini yang Bathara Katong. Untuk apanya? Untuk Untuk serambinya. kayu-kayunya atau? Ya seluruhnya serambi itu karena gini. Eyang Handoyo Pati putranya Eyang Sutowijoyo itu mau disuruh minta kayu ke Ponorogo, tapi tidak dikasih kayu, tapi itu serambi itu bawa aja ke Majasto. Wujud serambi gitu ya? Iya, wujud serambi. Kita tidak tahu cara membawanya gimana guys. Waktu membawanya itu pakai apa? Pakai udeng atau iket. Nah, itu pakai iket. Caranya ketika itu gimana ya? Ya nggak tahu itu, pokoknya waktu itu katanya orang tua yang menceritai dengan saya, Pak D saya, karena juru kunci yang dulu itu Pak D saya. Jadi diceritain bahwa serambi itu dari kerajaan Kadipaten Ponorogo, dari Eyang Bathara Katong, yang ini serambi ini diberikan dari Eyang Bathara Katong yang membawa Eyang Handoyo Pati yang sini itu. Yang makamnya itu dan ini dulunya ada sumbernya lah, ada airnya ini untuk wudhu. Lah waktu itu ada hewan yang masuk ke sini, akhirnya sumbernya ditutup sama Eyang Kenapa masuk Sutowijoyo. terus terjadi apa itu Pak? Ya istilahnya kan kalau dimasuki hewan kan najis. Oh gitu ya, Iya. ya benar sekali. Itu seperti itu, makanya sumber ini akhirnya ditutup dan akhirnya yang wudhu itu dulu ada sungai, di situ ada sungai, terus itu ada jamban, makanya di situ ada peninggalan waktu dulu saya gali, ada kayu yang namanya kayu betatung, itu panjangnya sekitar 12 meter. 12 meter. Iya, masuk ke dalam rumah itu 12 meter, itu di pinggir sungai waktu dulu. Tapi mau diambil tidak boleh karena apa? Itu nanti bahaya kalau diambil. Itu seperti itu. Ya. Terus untuk bangunan fisik masjid yang ada di sini Pak, ini apakah sudah terjadi renovasi besar-besaran? Apa memang aslinya dulu juga seperti ini? Ini masjid ini sudah direnovasi 2 kali. Oh gitu ya. Waktu dulu temboknya bukan seperti itu, tapi batu. Oh, dari batu. Batu pungkel-pungkelan ditata. Bata pun bukan ya? Bukan bata. Kalau batanya di bawah, tapi batanya besar-besar. Oh gitu ya. Seperti itu. Terus direnovasi yang waktu dulu, waktu masih nenek moyang saya, istilah Mbah Buyut saya, itu renovasi pertama. Renovasi kedua ya waktu itu tahun 1979 itu. Oh, iya. Itu renovasi kedua. Ya. Itu seperti itu. Berarti untuk pemerintah juga sudah berkontribusi ya untuk pembangunan ini, dari pemerintah desa ataupun kabupaten, apakah ada? Tidak. Oh, belum ada. Ini swadaya dari masyarakat sini, dari anak cucu sendiri. Oh gitu. Bangunan yang seperti itu bukan dari pemerintah, Pemda maupun atau dari pusat, tidak ada. Itu harus semua yang direnovasi, yang dibikin itu, yang sekarang bangunan sekarang itu dari anak cucu swadaya masyarakat sendiri. Ya, ya ini mungkin bisa disimak ini dari Pak pemerintah untuk memperhatikan cagar-cagar budaya dan situs peninggalan untuk bisa di. Ya. Sekarang yang dari Dinas Pariwisata pun belum pernah ngasih duit sepeser untuk renovasi dan untuk pemugaran untuk daerah ini, belum pernah. Karena saya ini menjadi panitia di sini itu sudah 25 tahun. Belum ada yang dari pemerintah pusat maupun dari kabupaten maupun dari provinsi, belum pernah ada. Kalau pemerintah kelurahan itu ya ada, tapi cuman sedikit, cuman baru berapa
40 juta. Oh, iya. Jadi ini khusus dari anak cucu Eyang Sutawijaya sendiri yang membangun. Nah, kembali lagi Pak, ini kan ada kronologi sejarah dengan zaman akhir Majapahit atau awal Demak Bintoro. Berarti ini apakah pernah dikunjungi dari keluarga Trah Keraton yang mungkin sekarang Keraton Mataram Solo atau gimana? Apakah pernah berkunjung ke sini dan memperhatikan situs cagar budaya yang di sini? Kalau waktu zaman Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo itu pernah ke sini. Sultan Agung? Iya, itu. waktu Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo mau ke Kayangan Dlepih itu mampir di sini dan ongkang-ongkang di ini di apa sumur ini. Di kolam ini pernah mau ke Dlepih itu mampir di sini nyuwun pengestu sama Eyang istilahnya untuk bangun topo, makanya Pangeran Bangun Topo itu ya Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo itu karena punya bangun tapan sekarang. Iya, yaitu Bangun Topo itu istilahnya dia istilahnya bertapa untuk istilahnya gitu. anak cucu dan meneruskan apa istilah jejaknya nenek moyang dulu. Itu seperti itu. Nah, sekarang untuk warga masyarakat sekitar sini dengan adanya situs yang ada di kampung mereka itu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka juga peduli dengan situs, misalnya ikut merawat ataukah ikut berkontribusi secara dana atau gimana? Ya jelas Mas, karena di sini itu belum ada istilahnya uang dari kabupaten maupun dari provinsi maupun dari pusat, belum ada uang yang masuk untuk renovasi atau untuk membangun di sini, belum pernah ada. Makanya dari anak cucu sendiri yang bisa membangun seperti ini sampai Majasta seperti ini dari anak cucu semua. Jadi anak cucu Majasta memang istilahnya mempunyai tekad. Kalau tidak kita harus siapa? Benar sekali Pak. Itu di situ. Kalau tidak kita yang sebagai anak cucunya, siapa lagi? Iya, betul sekali. Karena apakah orang lain mau? Kan tidak mungkin mau kalau anak cucunya sendiri tidak peduli, apalagi orang lain. Itu seperti itu. Gitu, ya. Terus untuk event-event mungkin yang rutinitas seperti nyadran, itu apakah juga diselenggarakan di sini untuk menyambung tradisi kearifan lokal itu Pak? Nanti sore ini habis asar itu di sini ada rasulan. Wah. Yang namanya lempar-lemparan itu pakai nasi yang di NCI itu nanti di sini sampean mau lihat ada habis asar nanti lempar-lemparan itu tumpeng. Wah. Maka di sini kalau sampean nganu nanti di sini istilahnya sampean menyaksikan sendiri bahwa istilahnya itu budaya Majasto sejak zaman dulu sampai sekarang masih diuri-uri sama anak cucu. Dan besok itu ada nyadran. Oh iya, nyadran ya. Besok itu habis luhur itu ada nyadran. Semua anak cucu yang di sini bawa jodang makan-makan di sini. Itu di situ. Seperti kondangan itu. Iya, seperti kondangan tapi istilahnya pesta lah gitu. Itu seperti itu. Berarti dalam setahun itu ada event apa saja selain sadrana? Kemarin yang kemarin itu haulnya Eyang Sutawijaya itu didatangi sama Habib itu. Habib Gus Karim kemarin tuh. Iya, Abdul Karim. Abdul Karim ya. Sama cucunya Habib Lupi. Wah, ketiga-tiganya itu kan dari itu haul ya. Nah, terus makanya di sini sudah istilahnya ya anak cucu sini memang peduli tentang istilah budaya ini maupun istilahnya untuk melestarikan adat eyang kita itu seperti itu. Ya. Terus kebanyakan yang dimakamkan di sini apakah keluarga dari Trah atau memang warga sini Pak untuk pemakaman yang itu ini? Makam itu namanya bukan makam umum. Tapi makam keluarga. Jadi setiap nisan itu ada mungkin ada 19, ada 20 ditumpang
setelah 1000 hari itu sudah boleh ditempati lagi. Anak, putu, buyut, cangga, wareng, udek-udek, gantung siwur, goprak waton, goprak sente, cendeng, giyeng, yang cumreng, amleng, menya, cicip kuning, petarangan bosok, ratu merah. Ya, harusnya dicatat nanti urutannya. Iya. Nah, itu di situ. Oh iya. 19. Makanya di situ ditulis namanya apa itu istilahnya silsilah pangaranaran. Oke. Nah, itu makanya anak putu buyut cangga wareng udek-udek gantung sibur goprak waton goprak sente cendeng giyeng yang cumreng amreng menya cicip kuning petarang bosok ratu merah itu istilahnya silsilah pangaranaran. Kalau di dalam Nabi Muhammad kan Duriyah Nabi namanya bin seperti itu. Sampai ke Nabi Muhammad, Nabi terakhir itu tetap ada kronologi sejarah dan terahnya ya. Iya, itu di sini juga ada. Makanya cuman tidak banyak yang tahu tentang nasab pangaranaran itu. Itu di situ. Sejak zaman yang Sultan Agung pun sudah ada dan itu memang dari nenek moyang kita sudah ada. Oh iya. Itu seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak. Ini apa yang diinginkan dari pengurus pemakaman Bumi Sekar Arum, Bumi bener ya, Bumi Arum. Ini kira-kira apa yang diinginkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan situs ini lagi? Mungkin ada masukan untuk pemerintah? Ya kalau saya gini, karena saya istilahnya ya saya kan keturunan ke-13 dari Eyang Sutowijoyo. Pak Mbah Madya keturunan ke-13. Iya. Berarti itu berapa tahun itu ya kira-kira? Ya kalau dari tahun kan Eyang itu kan kan sekitar tahun 400-an sekian. 1400-an sekian. Ya 1400 itu sudah lahir karena Mojopahit itu jebolnya kan 1401. Ya, gitu. Berdirinya Demak kan sekitar itu. Nah, setelah itu makanya di sini masjid ini setelah Eyang sudah tua karena Eyang itu kan dulunya Hindu. Iya. Hindu terus ngikut Kanjeng Syekh Siti Jenar. Oh iya. Setelah ngikut Kanjeng Syekh Siti Jenar akhirnya ngikut Kanjeng Sunan Kalijaga karena Kanjeng Sunan Kalijaga itu keponakannya. Oh iya. Dan keponakan tapi juga gurunya kan gitu. Berarti sudah sekitar 600 tahun. 600-an tahun. Masih ada tali terah ya. Iya. Dan Mbah, kita beruntung sekali kita bisa mewawancarai Mbah Madya ini. Ya tadi untuk permintaan kepada pemerintah silahkan dilanjutkan. Ya gini. Sebetulnya saya sudah mengajukan pada pemerintah dan istilahnya untuk DPR waktu itu saya sudah mengajukan 4 kali tapi tidak digubris. Tidak digubris ya. Itu saya itu lingkar makam itu supaya dibikinkan lingkar makam dan istilahnya untuk perawatan gunung ini supaya ada istilahnya untuk bundes. Umpamanya pohon itu diganti pohon pete atau pohon durian dan sebagainya untuk istilahnya bundes untuk perawatan untuk gunung ini maupun makam ini itu seperti itu. Karena kalau pariwisata ini dibikin lingkar makam seperti kalau seperti itu loh Pak, keong itu loh. Oh iya. Dari bawah ke naik gitu kan itu lebih bagus kan gitu. Ya. Indah. Lebih bagus. Mempunyai daya tarik yang mempunyai daya tarik untuk pariwisata karena istilahnya ini kan apa pariwisata religius kan gitu. Dan ada sejarahnya dari dulu. Ya sekarang memang untuk wisata religi kan sedang digalakkan ya, semua berbenah agar semakin banyak peziarah yang akhirnya nanti bisa menggerakkan dan meningkatkan perekonomian warga setempat gitu ya. Karena Eyang ini juga keturunan Mojopahit juga keturunan Pengging. Oh iya, yang Pengging. Pengging karena kakaknya Eyang Sri Makuro Ngandayane Ringrat Sepuh itu di garwa sama Eyang Brawijaya akhirnya
menurunkan Eyang Sutowijoyo ini. Oh iya. Jadi kan Eyang Sri Makurungadayane Sepuh itu anaknya dari Joko Lengkoro atau Joko Sengoro. Oh. Eyang Joko Sengoro anaknya Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso anaknya itu di apa? Damarmoyo. Damarmoyo anaknya Rate Pikatan yang perkawinan dengan Pramudiawardhani. Oh iya, yang dinasti Salendra. Iya, Oh. Salendra. Makanya kenapa Balaputra Dewa sama Prabu Pancapana perang? Oh gitu. Karena anaknya Pramudiawardhani dengan Rate Pikatan senang, akhirnya Balaputra Dewa pilih ke Sumatera menjadi kerajaan Sriwijaya. Jadi menarik sekali. Misalnya kita bisa berbincang sepanjang hari, kita mungkin tidak akan selesai nih. Ya. Kan nanti sampai ke Balaputra Dewa yang lari ke Sumatera dan akhirnya jaya dengan kerajaan Sriwijaya. Wah, luar biasa ini. Iya. Tapi sayang sekali kita durasinya sudah cukup panjang. Sejak tadi juga sudah sempat ngobrol juga sama Mbah Sayono tadi. Mungkin suatu saat bisa kita sambung lagi. Iya. Terima kasih. Baiklah para penonton BW Channel yang saya cintai, mungkin sampai sini dulu ya perbincangan kita dengan Mbah Magyo dan Pak Gendar. Ya pengikut setia ini ya. Dan kita akan jumpa lagi di materi-materi yang berikutnya yang tentu tidak kalah menarik. Oke, jumpa lagi dan kita akhiri dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih Mbak.